Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Sultan Mubarak ME selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu ekonomi Islam dalam berbagai aspek. Sebelumnya kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama, Nahdiatus Sa'adan NIM 4318035 selaku penyaji 2. Yang kedua saya sendiri Hanum Salsabila NIM 4318072 selaku moderator dan penyaji 1. Yang ketiga Sofa Sobitul Azmi NIM 4318120 selaku penyaji 3. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu mengenai yang pertama, aspek sosial, politik, dan kebudayaan ekonomi Islam. Yang kedua, aspek hukum, agama, dan kewirausahaan ekonomi Islam. Yang ketiga, aspek uang, produksi, distribusi, konsumsi, dan perburuhan ekonomi Islam. Langsung saja yang pertama yaitu aspek sosial, politik, dan kebudayaan ekonomi Islam. Aspek sosial ekonomi Islam adalah untuk membangun solidaritas sosial yang dianjurkan Al-Quran sebagai landasan untuk memperkuat solidaritas ekonomi, untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan bisnis dalam kebaikan dan ketakwaan, serta untuk menjauhi solidaritas ekonomi untuk perbuatan buruk dan permusuhan dalam persaingan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat. Oleh karena itu, solidaritas sosial ini seharusnya menjadi dasar tumbuh kembangnya solidaritas ekonomi. Keanekaragaman dan perbedaan dalam kegiatan ekonomi adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Bahkan seharusnya mendorong untuk melakukan kerjasama dan saling melengkapi dalam memproduksi suatu barang, sehingga dapat disatukan dalam produk baru yang saling menguntungkan. Selanjutnya, aspek politik ekonomi Islam. Hubungan ekonomi dengan politik sangatlah dekat, sebagaimana hubungan antara kekayaan dan kekuasaan. Dalam pengertian ekonomi politik, hanya dikuasai oleh seseorang sekelompok saja, maka akan terjadi kecenderungan antara pemusatan ekonomi politik pada seseorang dan segelintir orang di sekitarnya. Dan pemusatan itu mendatangkan kezaliman, anarki, dan ketidakadilan. Dalam realitas kehidupan masyarakat, fenomena sosial menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi sering berkaitan dengan kegiatan politik, bahkan tidak dapat dipisahkan. Kaitan antara ekonomi dan politik demikian nyata seperti terlihat dalam kaitannya dengan kekuasaan dan kekayaan. Ekonomi bertujuan untuk mendapatkan kekayaan dan politik bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan bisa didapatkan dengan tersedianya biaya yang didapatkan dari kegiatan ekonomi dan bisnis, dan semakin tinggi kekuasaan yang akan diraihnya, semakin besar pula ekonomi yang diperlukannya. Selanjutnya, aspek kebudayaan ekonomi Islam. Kebudayaan adalah manusia, karena tanpa manusia tidak akan pernah ada kebudayaan. Maka dari itu, kebudayaan adalah penjelmaan ekstensi diri manusia seperti yang terjadi dalam kehidupan manusia. Aspek kebudayaan ekonomi Islam terletak pada pengembangan daya kemampuan dan kreativitas manusia untuk mengembangkan ilmunya, mewujudkan kebaikan, kesalehan, dan kesejahteraan hidup bersama. Kemampuan kreatif berdasarkan moralitas atau akhlakul karimah menjadi dasar bagi terbentuknya kegiatan ekonomi dan bisnis. Ekonomi Islam mendorong terbentuknya jiwa entrepreneur yang seimbang antara kecerdasan sebagai seorang khalifah dan ketaatan moralitas sebagai Abdullah. Aspek kebudayaan ekonomi Islam adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber kehidupan ekonomi. Saya Nahdiatus Sa'adan NIM 4318035 akan menjelaskan mengenai aspek hukum, agama, dan kewirausahaan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu aspek hukum ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam dikenal adanya konsep halal dan haram, thayyibat dan khabisat. Kegiatan ekonomi dan bisnis Islam dalam berbagai bentuknya harus mencari yang halal dan thayyib serta menjauhkan yang haram dan khabais agar setiap kegiatan ekonomi dan bisnis yang dijalankan memperoleh berkah dari Tuhan. Al-Quran mengatakan,
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Konsep halal dan thayyib dan konsep haram dan khaba'is menjadi ketentuan dari syarat yang harus ditaati dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis Islam. Yang kedua yaitu aspek agama ekonomi Islam. Aspek agama dalam ekonomi Islam bukan hanya memandang kegiatan ekonomi dan bisnis sebagai suatu jalan pengabdian manusia kepada Tuhannya, berbuat kebaikan untuk sesamanya, tetapi juga dalam upacara peribadatan agama terdapat banyak aspek yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Dalam agama ada upacara ritual yang biasanya melahirkan kegiatan ekonomi dan bisnis di dalamnya karena dalam ritual yang melibatkan orang banyak, maka manusia memerlukan makanan, penginapan, transportasi, pakaian, dan seterusnya yang berkaitan dengan kelengkapan ritualiu. Dalam ibadah haji umpamanya, terdapat di dalamnya aspek ekonomi dan bisnis yang demikian besar sehingga muncul bisnis transportasi dan perhotelan dari para penyedia jasa layanan perjalanan haji dan umroh. Yang ketiga yaitu aspek kewirausahaan ekonomi Islam. Aspek kewirausahaan ekonomi Islam dikembangkan berdasarkan kemampuan kreatif manusia sebagai pencipta yang dimungkinkan karena kemampuan akalnya yang hanya diberikan Tuhan kepada manusia, bukan kepada makhluk Tuhan yang lainnya. Kemampuan kreatif yang didasarkan pada penguasa ilmu pengetahuan yang diajarkan Tuhan kepada Adam alaihissalam yang kemudian dikembangkan oleh anak keturunannya menjadi konsep-konsep ilmiah, suatu kemampuan intelektual yang kemudian menjadi dasar pembentukan konsep ilmu pengetahuan yang melahirkan teknologi. Nabi Adam alaihissalam sesungguhnya menjadi bapak entrepreneur yang sejati, menjadi peletak dasar kemampuan konseptual untuk meneruskan tugas penciptaan di muka bumi yang mandiri, optimis, peduli, dan visioner. Aspek uang, produksi, distribusi, konsumsi, dan perburuan ekonomi Islam. Aspek uang ekonomi Islam. Uang pada mulanya dibuat manusia sebagai alat tukar untuk mempermudah proses jual beli. Pada perkembangannya, uang telah berubah melebihi batas-batas tujuan semula keberadaannya. Uang bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi telah berkembang menjadi komoditas yang diperjualbelikan sebagai barang kebutuhan pokok. Karena tanpa adanya uang, proses kehidupan manusia akan terganggu. Perdagangan uang akan sangat dipengaruhi oleh situasi politik suatu negara di mana uang itu diberlakukan. Akibatnya, uang sangat menentukan dalam kehidupan politik. Aspek distribusi ekonomi Islam. Aspek distribusi dalam ekonomi sesungguhnya merupakan kewajiban bagi para pemimpin pemerintahan agar kebijakan yang diambil pemerintahan sesuai dengan prinsip yang berkeadilan dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran bagi rakyatnya. Al-Quran mengatakan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Aspek konsumsi ekonomi Islam. Aspek konsumsi dalam ekonomi Islam dikembangkan dalam konsep kesederhanaan, keseimbangan, dan tidak melampaui batas. Konsep kesederhanaan antara yang satu dengan yang lainnya mungkin berbeda ukuran, tetapi apapun perbedaan ukuran itu bukan berarti menghilangkan substansi kesederhanaan itu sendiri, yaitu tidak berlebihan sehingga menciptakan kemubaziran. Sebagai makhluk monodualis dan monopluralis, manusia harus tetap menjaga prinsip keseimbangan dalam hidupnya, termasuk keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun non-fisik, baik individu maupun sosial, sehingga menciptakan harmoni. Semua kebutuhan itu dipenuhi secara wajar dan tidak berlebih-lebihan. Al-Quran mengatakan, yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67.
Aspek perburuhan ekonomi Islam. Aspek perburuhan atau ketenagakerjaan dalam ekonomi Islam memandang kaum buruh atau pekerja bukan sebagai alat produksi, tetapi sebagai mitra yang harus diperlakukan secara manusiawi dan mempunyai posisi sebagai mitra kerja untuk mencari keuntungan bersama. Karena itu, sebagai mitra kerja, buruh atau pekerja adalah bagian dari harga jual produksi, juga sebagai bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan melalui berbagai jaminan sosial. Terkait hak dan kewajiban pekerja dalam aspek perburuhan ekonomi Islam, dalam hadis disebutkan, yang artinya, tidak menceritakan kepada kami Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amr bin Amir berkata, saya telah mendengar Anas berkata, Nabi SAW berbekam dan tidak pernah menzolimi upah seseorang, yaitu dengan membayar upahnya secara penuh. Hadis riwayat Ahmad. Demikian presentasi dari kami. Semoga hasil yang didapat dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.